Aku memang tidak bisa melihatmu, tapi aku tahu kamulah biang keroknya. Kamu ada di sekitar sini, dan kalau kamu mau mengadu sihirmu kepadaku, silahkan. Aku welcome. Bibi, biarkan aku yang mengurus ibu. Oh, nggak usah, Bu. Ibu majikan sudah menjadi tanggung jawabku. Oh, nggak apa-apa kok, Bibi. Nggak usah. Pergi kamu dari sini. Pergi, kataku. Loh, Bi, kok gitu sih? Sudah. Biar Bibi saja yang urus. Kalian semua tak ada yang boleh mengurusnya. Ini sudah jadi kewajibanku. Aneh banget sih. Kok Bibi membentakku? Iya ya, aneh banget. Dia kan cuma pembantu. Kenapa bisa berkata sekasar itu padaku? Apa ini? Rambut? Loh, kok aneh sih? Ada rambut di sini? Itu rambutku. Pergi kalian semua dari sini. Jika tidak, aku akan bunuh kalian semua. Tidak. Bu, ada apa ini, Bu? Kenapa berteriak seperti itu? Ayah, ada hantu. Jangan ngawur ini kan siang hari, Bu. Benar ya. Astagfirullahaladzim, cobaan apa lagi, ya Allah? Gak mungkin ayah gak punya uang simpanan. Dia pasti punya, dan dia pasti menyimpannya di suatu tempat. Jangan-jangan di situ. Le, jangan main di situ. Tempat itu berbahaya. Ayo keluar. Baiklah ya. Pasti di situ. Aku akan mengambil beberapa agar aku bisa menyelamatkan kehidupan keluargaku. Yang jelas aku adalah pewaris tunggal, dan ibu saat ini tidak bisa diajak berkomunikasi denganku. Baiklah, aku akan mencoba membuka paksa ruangan itu. Aku yakin ada harta kekayaan ayah yang masih tersimpan di tempat ini. Mana ya? Wah, apa itu? Baiklah, aku buka paksa saja. Mungkin hartanya memang ada di sini. Astagfirullahaladzim, hantu. Bukankah sudah dibilang tidak boleh masuk ke ruangan ini? Keluar kalian semua dari rumah ini. Keluar. Akhirnya ayah pun menceritakan kejadian itu kepada kami. Dan dalam pikirannya yang kalut karena krisis keuangan sekaligus kekhawatirannya terhadap keselamatan kami sekeluarga beserta nenek yang tak kunjung sembuh, akhirnya ia pun nekat hendak menjual rumah mewah ini beserta isinya. Dan kami pun menyetujuinya. Baiklah,
Berarti semua sepakat ya, rumah ini akan Bapak jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menyewa kontrakan sementara, menyelamatkan perusahaan sekaligus merawat ibu yang tak kunjung sembuh di rumah ini. Hari ini insya Allah Bapak akan segera keluar mencari pembeli rumah ini. Loh, Bibi, biasanya dia kan selalu memesan makanan dari luar. Kenapa dia harus repot-repot berbelanja dan mau kemana dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi seperti itu nak ceritanya. Aku sudah setahun ini berhenti bekerja di rumah itu. Maafkan aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku tak mau menanggung hutang ketika kelak meninggal dunia nanti. Secara tak langsung, aku akan jujur. Aku dan ibumu lah yang telah membunuh ayahmu nak. Kenapa bisa seperti itu, Bi? Ya, tanpa sepengetahuanmu dan juga ibumu, ternyata ayahmu telah menggadaikan keimanannya dengan jin perewangan. Dan tidak hanya itu, jin wanita yang telah membantu kesuksesan ayahmu hingga di masa tuanya ternyata telah menikah dengan bapakmu nak. Bahkan sampai memiliki keturunan darinya. Hingga suatu saat ibu memergoki ayahmu. Waktu itu sedang berada di dalam ruangan bersama jin wanita itu. Ayahmu yang tahu marah kepada ibumu dengan sejadi-jadinya. Astagfirullahaladzim. Teruskan, Bi, teruskan. Aku diminta ibumu untuk membatalkan kontrak dengan jin itu. Akhirnya aku pun meruqyah ayahmu, berusaha membakar dan mengusir jin itu dengan doa. Akan tetapi ayahmu menolak dan berusaha tetap bersama jin itu nak. Hingga akhirnya justru ayahmu yang gak kuat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan selain itu, ternyata doa ruqyah yang kugunakan untuk membakar dan mengusir jin itu justru telah membunuh bayi yang dibawa oleh jin itu. Jin yang masih bayi itu hangus terbakar oleh doa yang kubacakan. Astagfirullahaladzim. Berarti keluargaku dalam bahaya. Maaf Bibi, apakah Bibi bisa membantu mengusir hantu itu sekali lagi? Maafkan aku Mas Tirto. Sejak saat itu aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu karena aku sudah tidak kuat lagi dengan serangan psikis hantu yang membawa dendam tersebut. Dan fisikku saat ini juga semakin tua. Mungkin saja setelah ini, setelah aku menceritakan semuanya kepadamu, dia akan marah dan dia akan menyerangku lagi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa selamat seberani dan sekuat dulu. Nah, cepat selamatkan keluargamu dan ibumu nak. Ibumu jelas dalam pengaruh sihir jin jahat tersebut. Terima kasih Bibi. Segera bawa keluar ibumu dan keluargamu dari rumah terkutuk itu nak. Sekarang juga kalau bisa. Baiklah Bibi. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayo kita segera berkemas dan meninggalkan tempat ini. Tapi ini kan sudah malam ya. Gimana kalau besok pagi aja? Aku mencemaskan keluarga ini dan ibu. Ada banyak hal yang harus kuceritakan kepada kalian semua. Baiklah,
aku akan melihat ibu dulu. Ibu sendiri? Ibu, jangan khawatir Bu. Aku berjanji akan segera membawa pergi dirimu dari tempat tertutup ini. Insya Allah besok pagi. Ya Allah, berat sekali ujian yang kau berikan ini. Berikanlah aku ketabahan dan kesabaran ya Allah. Tak akan kubiarkan kau pergi dari sini. Tak akan kubiarkan kau bawa nenek peot itu keluar dari rumah ini. Kalian semua harus mati di tanganku. Akhirnya Pak Tirto pun dirasuki oleh jin jahat tersebut. Dan ia pun mengikat semua anggota keluarganya, menyiramnya dengan minyak tanah beserta dirinya sendiri. Dia yang sudah dirasuki oleh jin tersebut hendak membakar dirinya dan keluarganya. Maafkan aku, Bu. Ini di luar kuasaku. Kita semua harus mati di sini. Ayah, jangan ya. Ayah, ampun. Jangan lakukan itu, Pak. Astagfirullah. Ampun, Pak. Tolong, Pak. Astagfirullahaladzim. Hentikan perbuatan jahatmu kepada nenek tua ini. Aku tahu kau menguasai raganya. Cepat kamu pergi dari rumah ini. Peka juga dirimu. Apa yang kamu katakan? Aku tidak akan pergi. Justru aku akan membalaskan dendam pada nenek peot ini. Karena dia yang telah membunuh suamiku dan anakku. Akan kusiksa dia sampai mampus. Apa yang kamu sudah lakukan pada anggota keluarga yang lainnya? Mereka akan kubunuh karena sudah mencampuri dan mengganggu urusanku. Menyiksa nenek peot ini sampai mampus. Sepertinya prioritas utama dendamnya adalah kepada nenek ini. Baiklah, aku akan selamatkan dulu nenek ini. Selanjutnya anggota keluarga yang lain. Baiklah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Pergilah kau, wahai jin jahat. Aku bisa merasakan bahwa kau belum pergi. Panas sekali sih jin ini. Panas. Akan kubunuh siapa saja yang menghalangiku. Di dimensi ini, dia bisa menyaing kecepatanku dan langsung mendahuluiku, memukulku sebelum aku mencabik-cabik tubuhnya. Aku pun sulit menggunakan sihir. Keyakinan orang ini benar-benar kuat. Serangan selanjutnya, aku pasti bisa membunuhmu. Coba saja. Matilah kau manusia. Ya, terimalah ini. Tanganku. Harusnya kamu sadar, ini adalah dimensi manusia.
Di sini kamilah penguasanya. Kalian hanyalah numpang ketika kamu berusaha meniru, memadatkan diri agar bisa melukai manusia. Tentunya hukum manusia juga berlaku untukmu. Kamu bisa disentuh dan diserang balik. Sial, aku harus menghilang dulu ke dimensiku. Apa yang kamu lakukan? Panas, tidak. Ampun, hentikan, hentikan, hentikan. Sepertinya dia sudah benar-benar mati terbakar. Aku tidak bisa merasakan energinya sama sekali. Baiklah, aku harus segera menyelamatkan mereka. Astagfirullahaladzim. Hup. Here. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya, keluarga kami pun terselamatkan dari dendam jin wanita yang menguasai rumah sekaligus penghuninya tersebut. Dan ayahku memutuskan untuk menjual rumah mewah itu, kemudian merawat nenek di rumah kontrakan kami yang baru. Ya, walaupun sakit nenek terus memburuk, akan tetapi ia benar-benar lega karena melihat kami sekeluarga sudah jauh dari mara bahaya dan dirinya sudah benar-benar terbebas dari pengaruh sihir jin jahat tersebut. Beberapa bulan berlalu hingga akhirnya nenekku pun meninggal dunia dengan tenang kembali kepada Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.